Hai Bun, hai teman-teman. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Pagi-pagi ya seperti inilah kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki usaha warung sembako di desa. Seperti biasa, aku pagi-pagi buka-buka warung dulu, nyari rezeki, nyari recehan ya teman-teman. Hari ini aku sedikit telat nih untuk buka warungnya. Biasanya aku buka warung di jam 5:15. Tapi pagi ini aku buka warung di jam setengah 6 karena sibuk di dapur ya teman-teman, nyuci baju, bikin sarapan, bikin lauk buat anak-anak nanti sarapan, dan lihat-lihat kok udah siang, udah jam setengah 6 dan langsung aja ini gercep aku beres-beres warung dan buka-buka warung. Nah seperti ini ya kegiatannya kalau pagi-pagi itu ya super rempong ya teman-teman. Alhamdulillah untuk warungnya masih lumayan rapih nih, aku rapi-rapihin sedikit aja ya. Kalau warung rapi itu kelihatannya yang beli juga seneng ya teman-teman, mempunyai daya tarik tersendiri kalau warung kita itu terlihat bersih dan terlihat rapi. Nah ada belanjaan juga yang belum sempat aku bongkar, kemarin aku belanja sedikit ya, karena setiap harinya aku ada belanja teman-teman walaupun sedikit. Kemarin aku ada belanja tepung kanji sama kopi-kopian gitu ya. Nah ini aku juga sudah 2 hari yang lalu aku belanja perbawangan, tapi belum sempat aku bersihin semua, jadi nyicil biasanya ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Oke, hari ini kita bahas tentang kasbon atau hutang di warung. Karena setiap usaha pasti tidak akan luput dari perhutangan atau perkasbonan. Itu mau di mana aja pasti ada ya teman-teman yang hutang. Mau itu usaha kecil, mau itu usaha besar, pasti ada aja. Makanya kalau kita punya modal yang cukup, kita bisa menyiapkan modal itu 2 kali lipat. Yang satunya itu bisa untuk jaga-jaga kalau ada yang berhutang gitu ya teman-teman. Nah kebanyakan teman-teman itu nanya gimana sih mengatasi orang-orang yang suka berhutang, karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya teman-teman, karakter orang-orangnya itu berbeda-beda, dan pastinya ada orang yang amanah dan ada orang yang tidak amanah. Nah aku itu dulu waktu aku merantau, aku juga punya usaha perkreditan gitu ya teman-teman. Jadi aku jual perabot rumah tangga, sama aku jual tas-tas, jual sepatu. Itu tuh aku dikreditkan teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, setiap daerah itu pasti beda-beda. Jadi kalau dulu itu karena kami itu tinggal di perumahan PT gitu ya, yang gajinya itu sebulan sekali. Jadi di sana itu wajar sekali kalau semuanya itu dihutang atau dikasbon. Di sana mau kita belanja sembako, mau kita belanja perabot rumah tangga, mau kita beli jajan, mau kita beli sayur, semuanya di sana itu kasbon, dihutang, bayarnya per 1 bulan sekali. Tapi di sana yang jualan itu rata-rata mereka maju teman-teman, karena ya di sana kan perumahan karyawan ya, yang pasti mereka itu punya gaji. Makanya di sana ya walaupun ada 1-2 orang yang tidak amanah atau kabur ya, karena di sana kan kebanyakan perantau ya teman-teman. Kalau orangnya yang nakal, orangnya yang tidak amanah, pasti mereka itu kabur membawa hutang. Nah aku juga ya seperti itu dulu ya teman-teman. Jadi semuanya itu dihutangkan ya. Tapi ya enak-enak saja karena ya memang seperti itu situasinya. Tapi beda lagi kalau kita di desa. Aku juga
Pernah awal-awalan pulang dari merantau itu, aku juga membuka usaha jual perabotan dan itu dihutangkan. Kalau di desa itu nggak bisa teman-teman, karena di desa itu kan kebanyakan orangnya itu kan buruh harian ya teman-teman, yang kalau kita berangkat kerja ya dapat, kalau nggak berangkat ya kita nggak dapat gaji. Jadi untuk sistem kasbon, sistem kredit itu nggak jalan kalau di desa. Kita sesuaikan saja sama lingkungan teman-teman, gimana orang-orangnya di sekitar teman-teman itu gimana. Kalau di desa kan pasti kita paham ya setiap karakter orang-orang tersebut. Kalau dirasa sudah dikasih kasbon 1-2 kali itu macet, ya udah besok-besok nggak usah dikasih lagi. Tapi kalau orangnya itu enak, orangnya itu amanah, ya nggak apa-apa kita kasih kasbon. Sampai sekarang pun aku kan sekarang sudah fokus di warung sembako ya, tapi masih ada orang yang 1-2 itu memang dia orangnya amanah ya. Jadi masih ada orang yang kadang-kadang pesen perabot rumah tangga. Kalau ada yang pesen baru aku belanja. Nanti mereka itu nyicil per minggu gitu ya. Kalau di desa itu pokoknya kita harus sabar dan telaten banget. Paling kalau mereka bayar itu per minggu paling 10.000, 20.000 itu jarang banget, paling 5.000, 10.000, dan itu tuh lunasnya itu memang berbulan-bulan ya teman-teman. Tapi aku nggak apa-apa, asalkan mereka itu amanah dan nggak macet. Beda lagi kalau orangnya ini macet, pasti nggak bakalan aku kasih bon lagi. Dan untuk di warung ini alhamdulillah ya teman-teman, kalau orang yang datang langsung ke warung terus minta bon gitu nggak ada sih, cuman orang yang kurang-kurang aja. Dan itu adalah pasti ya 1-2 orang yang walaupun kurang-kurang itu tuh mereka itu lupa gitu ya, entah lupa atau memang sengaja. Jadi hari ini kurang 2.000, lupa lagi nggak dibayar, besok kurang lagi 5.000 nggak dibayar, sampai numpuk sampai beberapa puluh ribu. Dan itu ada ya teman-teman, paling cuman 1-2 orang aja, dan kebanyakan itu mereka amanah-amanah kok. Dan kalau kita menghadapi orang seperti itu, kalau saran aku sih kita nggak usah malu, terus kita harus berani aja gitu teman-teman. Bukannya nagih, kalau orang tersebut itu datang ke warung buat belanja, kita ngomong aja yang kemarin sisaannya belum dibayar gitu, langsung aja dimasukin ke nota yang baru belanja gitu ya teman-teman. Jadinya mereka langsung oh iya iya gitu, aku baru inget, ya udah masukin aja. Aku seperti itu biasanya teman-teman, kalau udah lama nggak dibayar-bayar, mungkin lupa atau gimana ya, pasti kalau orang tersebut datang ke warung untuk belanja pasti aku tagih. Karena apa? Kalau nggak ditagih ya kita yang rugi sendiri ya teman-teman. Jadi penjual itu pokoknya harus tebal muka, karena kita minta uang sendiri ya, nggak minta uang orang lain. Jadi nggak usah dibawa nggak enak, nggak usah dibawa malu atau gimana, karena itu wajar banget kok teman-teman. Kita nagih hutang itu tuh wajar banget, nggak apa-apa. Jadi teman-teman itu nggak usah malu atau gimana atau nggak enak gitu ya. Sering sekali kita jumpai di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia bisnis, pasti ada aja 1-2 orang itu yang rewel, yang susah ditagih. Kalau ditagih mereka marah-marah. Kalau aku sendiri menghadapi orang seperti itu, kalau mereka itu datang ke warung untuk belanja, langsung aku nota aja bareng sama belanjaan baru. Untuk hutangnya ya teman-teman, hutangnya itu aku masukin nota belanja yang baru, biar mereka itu mau bayar. Kalau enggak, solusi kedua kita datengin aja ke rumahnya. Kalau orang tersebut memang sudah benar-benar susah banget gitu ya untuk ditagih beberapa kali tapi mereka enggak mau bayar, ya solusinya kita datengin ke rumahnya. Kalau aku dulu, aku di dunia perkreditan itu kan udah lama ya teman-teman. Jadi aku kalau pas gajian gitu ya, gajian jam 10 pagi, jam 11 atau 12 aku langsung datengin ke rumahnya tanpa mengabari. Karena kalau kita ngabari pastinya orang
tersebut akan pergi dari rumah ya teman-teman. Kalau kita nagihnya itu di rumah, didatengin ke rumah, insya Allah kebanyakan mereka mau bayar. Walaupun bayarnya itu nggak penuh ya, nggak semua hutangnya dibayarkan. Tapi ya lumayan ya teman-teman, sudah misalkan separuh gitu ya. Bulan depan kita bisa menagih lagi. Kalau kita nagihnya di rumah itu sudah pasti seringnya itu mereka mau bayar karena kan ada suaminya ya. Emak-emak itu paling takut sama suaminya. Makanya kalau kita nagih ke rumah insya Allah pasti bakalan dikasih. Tentunya setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau aku sekarang di desa, walaupun ada 1-2 orang itu yang hutang kadang sampai lama, tapi pas aku tagih mereka itu mau mengerti ya teman-teman. Mungkin karena di desa itu pasti setiap hari sering ketemu ya, mungkin mereka malu juga kalau mau menumpuk-numpuk hutang. Oke, teman-teman, alhamdulillah sampai di sini dulu sharing kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa mampir lagi ya. Wassalamualaikum.